Waalaikumsalam, Bu Harna. Apa kabar, Bu? Baik Bu Marita, sehat, alhamdulillah. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu. Sepertinya ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Iya nih Bu, ada sedikit yang mau saya ceritakan kepada Ibu Marita. Ibu ada waktu? Alhamdulillah, Bu. Ini lagi santai aja kok. Ada waktu. Mungkin 10 sampai 15 menit bagaimana, Bu? Oh iya boleh Bu, cukup untuk waktu untuk 10 sampai 15 menit Bu. Ya, silahkan, Bu. Ceritakan apa permasalahan Ibu. Begini Bu, saya kan belum menentukan proyek untuk P5 di kelas 6. Kelas 6 ini kan Bu sudah berada di fase C. Saya belum menentukan proyek apa yang akan dilaksanakan P5 untuk semester ini Bu. Saya masih bingung proyek mana yang mau saya ambil karena saya punya beberapa opsi. Sedangkan temanya sendiri saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan Bu. Tapi untuk kegiatannya saya masih bingung Bu. Oh, begitu. Ibu jadi wali kelas 6 sudah berapa lama, Bu? Sebenarnya saya jadi wali kelas 6 itu sudah 5 tahun ini Bu. Tetapi untuk kurikulum Merdeka kan baru tahun pelajaran ini Bu. Jadi belum pernah sama sekali melakukan proyek P5 itu Bu. Jadi saya masih bingung. Oh, begitu, Ibu. Menarik sekali. Pada kegiatan P5 yang Ibu rencanakan ini, ada berapa pilihan, Bu? Saya sebenarnya punya beberapa pilihan Bu. Kalau untuk tema sendiri kan saya mengambil gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan untuk kegiatan itu saya memikirkan setidaknya ada 3 pilihan Bu. Namun ketiga pilihan tersebut ada pertimbangan-pertimbangannya. Kalau saya mau mengambilnya itu setiap opsi itu ada pertimbangannya sendiri-sendiri Bu. Jadi saya masih bingung untuk menjatuhkan pilihan yang mana di antara 3 ini. Begitu, Bu, ya. Jadi ada beberapa opsi, Bu, ya. Bisa Ibu sebutkan opsi apa saja, Bu? Opsi yang pertama itu membuat kerajinan dari tanah liat Bu, bisa berupa vas bunga, berupa asbak, ataupun berupa celengan. Sedangkan opsi yang kedua itu membuat tas, mungkin membuat suatu kerajinan juga dari bungkus deterjen Bu. Sedangkan yang ketiga itu membuat sebuah tas, ya saya namai kantong ajaib, itu dari kain bekas ataupun kain sisa yang dijahit secara manual. Yang mana di kelas 6 ini saya observasi selama ini sepertinya bakat mereka itu di kerajinan tangan itu Bu yang lebih dominan dan lebih merata Bu. Nah makanya saya punya 3 opsi itu. Hanya saja yang membuat saya belum menentukan atau belum mengambil keputusan itu ada pertimbangannya itu tadi Bu. Begitu, Bu, ya. Jadi kalau menurut Ibu, anak-anak lebih condong ke kerajinan tangan, Bu, ya. Berarti opsi yang Ibu pilih sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan itu di nomor berapa, Bu? Nah dari ketiganya ini Bu, karena ada pertimbangannya tadi, itulah yang membuat saya bingung. Misalnya seandainya saya mengambil opsi yang pertama, yaitu membuat kerajinan dari tanah liat, pernah saya tanyakan kepada murid-murid saya apakah mereka bisa menemukan tanah liat di sekitar tempat tinggal mereka. Katanya bisa Bu, ada, mudah saja menemukannya. Hanya saja tanah liat yang bisa didapatkan itu di sungai Bu. Nah saya mendengar sungai kan jadi pertimbangan saya Bu. Mungkin saja kalau saat mereka mengambil tanah liat tersebut tidak didampingi orang tuanya, bisa saja berbahaya. Saya sendiri tidak tahu persisnya seperti apa sungai yang mereka maksud Bu. Nah di situ saya ada sedikit kekhawatiran kalau mengambil opsi itu. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi opsi pertama itu penuh dengan kekhawatiran, khawatir kalau orang tua siswa tidak mendampingi, nanti bagaimana dengan anak-anak, Bu, ya, Ya, untuk Bu. mencari bahan-bahan yang diperlukan pada saat kerajinan tangan. Terus bagaimana dengan opsi yang kedua, Bu? Nah opsi yang kedua ini kan Bu membuat kerajinan dari bungkus deterjen Bu. Untuk menghasilkan suatu kerajinan yang cantik dan menarik, pastinya itu memerlukan bungkus deterjen dengan ukuran yang sama dan dengan warna yang sama. Nah
anak-anak saya tanya itu jawaban mereka sangat bervariasi Bu. Orang tua mama ibunya di rumah menggunakan deterjen yang seperti apa itu bervariasi. Artinya kalau untuk mengumpulkan dalam jumlah banyak perlu waktu yang lama Bu. Sementara proyek P5 ini kan harus segera kita laksanakan di semester ini Bu. Begitu Bu ya. Jadi agak kesusahan pada saat pengumpulan bahan untuk opsi yang kedua ini Bu ya. Iya, Bu. Bagaimana kalau dengan opsi yang ketiga Bu? Mungkin saya mau mendengar opsi yang ketiga dari cerita Ibu. Nah, kalau untuk opsi ketiga, memang dari ketiga pilihan ini, opsi ketiga inilah saya yang lebih condong. Hanya saja juga masih ada pertimbangannya Bu, makanya saya belum memutuskan mengambil yang itu. Untuk pertimbangannya ini kan membuat sesuatu begitu tas, kantong dari kain bekas ataupun kain perca yang bisa anak-anak dapatkan di tukang jahit. Kalau untuk alat dan bahan sudah pasti tersedia. Saya tanyakan anak-anak kalau kain bekas, kain perca itu bisa saja mereka minta di tempat menjahit. Sementara untuk alat yang digunakan kan hanya gunting, jarum, benang, itu pasti tersedia di rumah dan mereka bilang mereka punya semua itu. Yang sedikit khawatir saya memang dalam penggunaannya dalam prosesnya nanti Bu. Kalau dalam prosesnya kan kalau untuk membuat sesuatu kan harus ada polanya, otomatis harus menggunting Bu. Berarti kan nanti dalam praktiknya ada penggunaan gunting. Nah, selain penggunaan gunting juga ada penggunaan jarum karena menjahit secara manual. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan saya. Hanya saja kalau saya pikir siswa di kelas 6 itu sudah cukup besar ya Bu, sudah cukup remaja, mungkin dalam penggunaan jarum dan gunting itu masih bisa kita awasi dan tidak terlalu berbahaya. Yang penting mereka tidak sambil bercanda dalam menggunakannya. Jadi Bu ya, menurut Ibu yang lebih masuk akal penggunaannya itu lebih mudah dicari bahannya itu bagian opsi yang ketiga Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu lagi untuk kain perca itu kira-kira kain percanya itu ukuran yang berapa Bu? Apa yang kecil saja atau bagaimana ukurannya Bu? Begini, kalau yang itu kan yang nanti yang saya bayangkan itu mereka hanya membuat kantong-kantong kecil Bu, mungkin untuk menyimpan uang, menyimpan koin, menyimpan pensil, pulpen jadi tempat pensil begitu. Jadi tidak terlalu banyak lah yang diperlukan. Pasti mereka bisa menemukan pakaian yang sudah tidak terpakai ataupun minta dengan tukang jahit. Jadi kalau untuk bahan sepertinya bisa saja mereka dapatkan dengan mudah Bu. Begitu Bu ya, menarik sekali Bu cerita Ibu. Nah, kalau misalkan dari opsi 1, 2, dan 3 Ibu lebih spesifik akan mengambil di nomor berapa Bu? Yang nomor 3 tadi Bu. Jadi kan di situ nanti mereka berkreativitas membuat kantong tidak sembarang buat. Mungkin saja nanti kain yang mereka bawa itu ada motif-motifnya Bu. Nah, bagaimana mereka membuat pola bisa memasukkan motif yang mereka bawa, otomatis kan nanti ada yang bunga-bunga mungkin nanti bawanya, ada yang mungkin motif batik. Nah, di situ juga saya mau mengasah kreativitas mereka supaya misalkan supaya hasilnya lebih baik. Oh, dia bisa mengambil motif yang ini supaya bisa. Terus prosesnya juga bagaimana mereka mengukur. Kan di sana kalau untuk membuat sesuatu itu kan dalam kain itu harus diukur dulu kan Bu. Nah, saya mau anak-anak berkreativitas di situ, bagaimana mereka mengukur, lalu memotong sesuai ukuran, nah lalu menjahit. Nah, kalau menjahit sendiri kan Bu harus ada ketelitian, bagaimana mereka menggunakan jarum, bagaimana mereka memasukkan benang ke jarum. Nah, di situ juga saya mau mengukur kreativitas siswa-siswa saya Bu. Oh begitu Bu ya, menarik sekali Bu. Setelah mendengar cerita Ibu memilih opsi nomor 3 karena mungkin itu akan mudah didapatkan anak pada pengumpulan bahan Bu ya. Nah, kira-kira kalau kita rentangkan nih Bu ya, rentang 1 sampai 10 itu ketercapaian dari rencana P5 Ibu ini berada di angka berapa Bu?
Kalau dari rentang 1 sampai 10, mungkin ketercapaiannya menurut saya ada di angka 7 Bu. Karena kan kalau untuk alat, bahan itu pasti bisa mereka dapatkan. Membuatnya juga menurut saya cukup mudah, hanya saja perlu ketelitian dalam mengukur, memotong. Nah, dan bagaimana mereka memotifnya Bu supaya hasilnya lebih menarik. Jadi ada pernik-pernik Bu ya yang bakal ditempelkan di sana Bu ya pada rencana pembuatan kantong ajaib itu. Nah, kalau menurut Ibu, pengumpulan bahan-bahan yang dianggap mudah saja Bu ya dikumpulkan, itu kriteria bagaimana, atau misalkan Ibu perlu dukungan siapa aja pada saat pelaksanaan kegiatan ini Bu? Untuk pelaksanaan kegiatan ini tentunya saya butuh dukungan, saya tidak bisa bekerja sendiri Bu. Hanya saja mungkin sebelum hal itu dilaksanakan, saya harus mempersiapkannya dengan matang terlebih dahulu, seperti membuat modul ajarnya, menentukan alokasi waktunya, terus memberi persepsi juga. Pertama di awal mungkin saya mau menampilkan video bagaimana proses membuat sesuatu dengan menjahit manual, bagaimana mengukur kain, bagaimana juga menggunakan jarum dalam menjahit manual. Kalau memungkinkan nanti supaya anak-anak lebih semangat, saya juga bisa mendatangkan narasumber. Mungkin ada di sekitar sekolah itu yang berprofesi sebagai tukang jahit. Nah, namun sebelum hal itu saya lakukan, pastinya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, apakah rencana saya ini disetujui kepala sekolah, minta pendapat juga dengan teman sejawat, tentunya berkomunikasi juga dengan wali murid, apakah mereka membawa alat dan bahan itu tidak memberatkan bagi mereka, apakah orang tuanya bersedia saja membantu anaknya mempersiapkan. Kan kita tidak bisa mengontrol semuanya ya Bu. Iya. Kalau alat dan bahan yang dibawa dari rumah, otomatis yang mengontrol kan orang tuanya. Jadi nanti saya komunikasi juga dengan orang tuanya terlebih dahulu. Iya Bu, betul sekali apa yang Ibu ceritakan. Saya sangat setuju bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri Bu ya. Kita perlu berkolaborasi dengan orang tua siswa, dengan rekan guru, utamanya kepala sekolah Bu ya. Dan juga kita harus juga tahu bahwa itu memberatkan apa tidak, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Namun saya tertarik pada pembuatan modul ajar yang Ibu ceritakan. Modul ajar ini, apakah ini pengalaman pertama Ibu membuat atau memang sudah pernah Ibu buat Bu? Nah, kebetulan Bu, ini kan karena kurikulum Merdeka baru, otomatis membuat modul ajar sendiri itu pengalaman baru. Bukan hanya modul ajar untuk P5 ini, sebenarnya semua mata pelajaran juga ini pengalaman baru. Cuman kalau yang materi pembelajaran lain mungkin sebutannya aja yang beda, sama aja dengan kalau dulu kita menyebutnya RPP. Jadi mungkin isinya secara garis besar sama, hanya saja kalau untuk P5 ini kan benar-benar baru Bu. Karena sebelumnya tidak ada itu. Hanya saja paling kita kan membuat kerajinan itu di mata pelajaran SBDP, itu kan tidak khusus, tidak punya RPP atau modul khusus. Sedangkan ini benar-benar baru Bu saya, makanya saya sendiri bingung. Hanya saja saya tahu kan kalaunya dalam membuat modul ajar itu pasti ada langkah-langkah dan alokasi waktunya, itu yang penting. Iya, menarik sekali Bu ya. Jadi pembuatan modul ajar ini mungkin ada yang perlu Ibu mintai bantuan pada saat pembuatan modul ajar Bu? Nah, untuk membuat modul ajar ini sendiri nanti saya akan bertanya kepada rekan sejawat, nanti siapa yang sudah membuat atau ada yang sudah mengikuti pelatihan membuat modul ajar khususnya untuk P5 ini Bu. Iya, kalau keterkaitan antara modul ajar dengan kegiatan P5 yang Ibu ceritakan kepada saya itu ada pengaruhnya tidak Bu? Kalau pengaruhnya sih, kalau dengan adanya modul ajar menurut saya kegiatan kan akan lebih terarah Bu. Untuk P5 ini kan mengerjakannya 1 minggu sekali.
Artinya dalam seminggu itu dalam membuat satu proyek itu kan tidak jadi satu hari. Mungkin di hari pertama nanti saya mengenalkan jenis-jenis kain atau warna-warna benang dulu kan Bu, memperkenalkan dulu ke anak. Baru jadi kan kalau dengan adanya modul di situ kan saya bisa merincikan kegiatannya mulai dari apa sampai prosesnya hingga apa proyek yang dikerjakan itu bisa menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi murid-murid. Menarik sekali Bu ya. Kira-kira setelah Ibu menceritakan ini, kapan Bu waktu yang akan dilaksanakannya P5 ini Bu? Ya menurut saya sih ini katakanlah sudah terlambat ya Bu, hampir. Artinya kan pembelajaran kita sudah berjalan, udah memasuki bulan kedua ini. Jadi rencananya secepatnya kalau sudah mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun wali murid, sesegeranya akan saya susun modul ajarnya dan saya laksanakan kegiatannya Bu. Begitu Bu ya. Dari cerita Ibu ini sangat menginspirasi dan menarik sekali Bu. Menurut Ibu setelah kita berbincang nih Bu, menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran Ibu, permasalahan Ibu, apa yang kita dapat dari perbincangan kita ini Bu? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya berani mengambil keputusan yang mengambil satu opsi dari 3 opsi yang selama ini saya bingungkan. Akhirnya saya bisa menjadi pilihan dari 3 proyek yang saya bayangkan. Akhirnya saya mengambil satu proyek yaitu membuat kantong ajaib. Jadi Ibu memilih itu Bu ya. Semoga nanti proyek yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik. Saya merasa sangat tertarik Bu mendengar cerita Ibu ke depannya. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan P5 ini, mungkin nanti Ibu bisa menceritakan keberhasilan Ibu atau nanti pengalaman Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana apa yang Ibu buat ini Bu. Tentu Bu, nanti saya akan menceritakan bagaimana prosesnya, atau nanti saat saya perlu bantuan Ibu lagi, nanti saya perlu masukan dari Ibu lagi, nanti saya bisa menghubungi Ibu. Saya akan melaporkan secara berkala bagaimana kegiatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak Bu. Ibu juga sudah bercerita kepada saya, berarti Ibu mempercayakan kepada saya untuk menjadi coach Ibu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, berkat Ibu saya sudah berani mengambil keputusan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Harna, mungkin bisa kita cukupkan perbincangan kita kali ini Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Harna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil aja Bu Jemiang. So kami memberiakan hasil 18